Kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Siapa yang ingin mengembangkan diri masuk perguruan tinggi, yaitu sifatnya adalah pilihan, bukan wajib. Berbeda dengan wajib belajar yang SD, SMP gitu. Nah, apa konsekuensinya karena ini adalah tertiary education? Pendanaan pemerintah untuk pendidikan itu difokuskan, diprioritaskan untuk pembiayaan wajib belajar. Karena itu amanat undang-undang. Nah, sehingga bagaimana untuk pendidikan tinggi? Tentunya pemerintah memberikan tetap bertanggung jawab, tapi dalam bentuk bantuan operasional perguruan tinggi. Nyesel nggak Ganjar kalah? Logika Kemendikbud bikin geleng kepala. Ditulis oleh XRD. Negeri yang kita sebut dengan BOPT. Nah, harusnya idealnya BOPTN itu jumlah yang diberikan itu sama dengan BKT-nya, betul tidak? Kalau pemerintah bisa memberikan pendanaan BOPTN sama dengan BKT, maka pendidikan tinggi itu gratis. Tetapi permasalahannya dana pendidikan kita kan tidak mencukupi. Karena prioritas utama adalah untuk pendidikan wajib. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, angkat bicara soal uang kuliah tinggal atau UKT yang ramai dikritik mahasiswa di berbagai daerah. Saya pribadi cukup terkejut dengan UKT yang naiknya 30 hingga 50%. Dampaknya adalah pendidikan tinggi makin tidak terjangkau bagi sebagian orang, dan kutukan orang tidak mampu dilarang jadi sarjana sudah mulai muncul. Kata Kemendikbudristek, biaya ini tetap diatur, karena biaya di perguruan tinggi tak bisa digratiskan. Yang diprioritaskan hanya terpusat pada program wajib belajar 12 tahun, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Setelah SMA, namanya pendidikan tersier. Menurut dia, lulusan SMA atau sederajat yang mau masuk ke perguruan tinggi adalah pilihan dari individu yang bersangkutan. Artinya, tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Siapa yang ingin mengembangkan diri masuk perguruan tinggi, yaitu sifatnya adalah pilihan, bukan wajib. Berbeda dengan wajib belajar yang SD, SMP. Begitu ya, kata Cici. Kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Siapa yang ingin mengembangkan diri masuk perguruan tinggi, yaitu sifatnya adalah pilihan, bukan wajib. Berbeda dengan wajib belajar yang SD, SMP gitu. Nah, apa konsekuensinya karena ini adalah tertiary education? Pendanaan pemerintah untuk pendidikan itu difokuskan, diprioritaskan untuk pembiayaan wajib belajar. Karena itu amanat undang-undang. Nah, sehingga bagaimana untuk pendidikan tinggi? Tentunya pemerintah memberikan tetap bertanggung jawab, tapi dalam bentuk bantuan operasional perguruan tinggi. Ini statement paling tidak nyambung yang pernah saya dengar seumur hidup. Benar, pendidikan tinggi itu tersier, tidak termasuk pendidikan wajib. Tapi zaman sekarang, kalau tidak kuliah, mau jadi apa? Mau kerja apa? Kerja zaman now, dikit-dikit harus lulusan sarjana. Itu pun sekarang banyak sarjana yang jadi pengangguran karena kurangnya lapangan kerja. Apalagi kalau cuma lulusan SMA, sudah pasti pekerjaannya bergaji kurang dari layak. Parahnya lagi, pada Januari 2024 lalu, Jokowi kaget, lagi-lagi kaget dengan data rasio jumlah lulusan S2 dan S3 Indonesia terhadap penduduk produktif. Indonesia kalah dari Malaysia dan Vietnam. Saya kaget, Indonesia di angka 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam dan Malaysia, sudah di angka 2,43%.
Negara maju 9,8%, jauh sekali, kata Jokowi. Kaget, ya mau gimana? Biaya kuliah tinggi, banyak yang tidak sanggup. Sehingga lulusan S2 dan S3 cuma sedikit. Yang tingkat S1 saja banyak yang menjerit soal biaya kuliah. Makanya, program makan siang gratis yang katanya 450 triliun setahun lebih baik dialokasikan untuk masalah ini. Mending uangnya untuk pendidikan tinggi gratis atau setidaknya terjangkau. Lah, gimana Indonesia mau maju kalau rata-rata pendidikan rakyat Indonesia masih banyak yang SMA dan ke bawah? Dengan mindset kayak begini, kalian masih berharap Indonesia emas 2045? Katanya mau menguasai teknologi. Lah, lulusannya kebanyakan cuma SMA ke bawah. Gimana menguasai teknologi? Kalau pendidikan makin tidak terjangkau, SDM kualitasnya bakal rendah. Lama-lama jadi banyak dan mudah dimanipulasi tiap 5 tahun sekali. Sudah sadar belum kenapa banyak yang lebih suka makan gratis ketimbang program satu keluarga satu sarjana? Kebangetan kalau tidak tahu. Bagaimana? Menurut Anda?